Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ta'aluma wa ta'ala wa nafa wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-28 daripada kitab Nailu Roja ini. Setelah pertemuan yang lampau kita masuk di dalam sholatul Jum'ah ya. Dan kita sudah membaca tentang apa? Syurutul Jum'ah. Dan di antara syurutul Jum'ah itu harus didahului dengan apa? Dua khutbah. Sekarang kita akan masuk tentang rukun-rukun dan syarat-syarat apa? Khutbah. Khutbah Jumat ini dia berbeza dengan khutbah-khutbah yang lain. Wallahu a'lam ya nih. Kenapa? Karena ini adalah khutbah yang wajib. Berbeza dengan khutbah Id, khutbah apa lagi? Khutbah istisqa, semuanya itu sunnah saja. Dibilang penyempurna, tapi berbeza dengan khutbah Jumat ini dia wajib. Ada yang mengatakan dua khutbah ini adalah pengganti daripada 2 rakaat duhur. Kan duhur kan 4 rakaat, Jumat hanya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat yang lainnya mana? Itu diganti dengan khutbah Jumat. Tapi alal mu'tamad 2 khutbah ini bukan pengganti daripada 2 rakaat duhur. Tapi ala kullin khutbah Jumat ini wajib. Karena itu saya sampai sekarang saya masih belum pernah khutbah Jumat, dan saya wallahu a'lam ya, saya tak nak cakap tak mau. Biasanya kalau tak mau nanti Allah pasti akan paksa saya sholat khutbah Jumat. Tapi kalau boleh saya nak menghindari khutbah Jumat ini. Kenapa? Karena dia berbeza sedikit. Saya tuh berceramah biasa. Cuma khutbah Jumat ini saya belum pernah, dan menurut saya dia sedikit berbahaya khutbah Jumat ini. Kenapa? Karena urusannya itu sah atau tidak. Jadi kadangkala kalau khutbahnya itu biasanya kalau memang bukan biasanya, memang kalau khutbahnya itu tidak sah, sholat Jumatnya pun tidak sah. Dan saya beberapa kali mengulang sholat Jumat sebab khotibnya tidak sah khutbah Jumatnya. Beberapa kali saya sholat Jumat dengan kawan-kawan, dengan guru-guru saya cakap, Al-an nu'idu sholat. Kenapa? Tadi khotibnya lupa rukun ini. Loh iya, orang yang paham, orang yang tak paham. Yakni ada satu masjid tidak sah sholat Jumatnya gara-gara kesalahan khotib. Yaumul qiyamah macam mana? Mereka semua akan minta ganti ke khotib. Berbahaya, berbeza dengan khutbah Aid, itu hanya perkara yang sunnah. Yakni tak sah pun ruginya Anda tidak terlampau banyak. Saya khutbah Id beberapa kali dan dia sama dengan khutbah Jumat, sama. Cuma khutbah Id ini apa? Sunnah, tapi khutbah Jumat ini apa? Wajib. Dan banyak sekali permasalahan dalam khutbah Jumat. Al-an naqra di dalam rukun dan syurut khutbatain al-Jum'ah. Faslun arkanul khutbataini khamsah. Rukun-rukun daripada khutbah Jumat itu ada 5. Kenapa sih? Jadi apa sih filsafatnya khutbah Jumat? Saya tulis di dalam jurnal saya, di dalam Maqasid Jam'u Kalimatil Ummah itu, bahwasanya ketika orang itu berkumpul, bukan hanya berkumpul, tapi harus ada siraman rohaninya. Jadi sekarang ada orang berkumpul nih, hanya berkumpul diam ya, say hello, kan tidak. Kita harus mendengarkan apa? Kita harus mendengarkan hal-hal yang mengingatkan kita tentang rohani, tentang akhirat. Karena itu syaratnya khutbah itu nanti akan ada rukunnya itu al-wasiyah bittaqwa. Al-wasiyah bittaqwa. Maknanya seminggu sekali harus ada orang itu mengingatkan kita tentang ketakwaan. Kita di dalam madhar banyak orang, semuanya diam mendengarkan khotib ceramah. Macam mana? Pasti itu akan mempunyai efek yang sangat besar terhadap jiwa seorang muslim. Faslun arkanul khutbataini khamsah. Itulah yang saya katakan
filsafat daripada khutbah Jumat, yakni setelah Anda berkumpul di dalam satu tempat, Anda harus mendengar untuk apa Anda di dunia ini. Bukan untuk bersenang-senang. Wallah, Anda kalau sudah umur, saya tuh sering jumpa orang-orang tua, sering cakap dengan orang-orang tua. Banyak orang-orang tuh cakap, ya Habib, kalau Anda sudah umur 60 tahun, 70 tahun, sudah tidak ada artinya semua sudah tidak ada artinya lagi. Yakni, Anda tengok ke belakang, apa yang Anda inginkan? Uang sudah apa ya? Tidak bisa Anda gunakan semuanya. Sudah ada diabetes, sudah ada kolesterol, sudah ada hipertensi. Dia makan pun tidak boleh apa? Tidak boleh seronok lagi. Anda anak berjima sudah tidak bisa semacam apa namanya? Semacam pemuda lagi. Terus apa? Pada saat itu yang bisa Anda banggakan hanya, oh, dulu ketika masa muda apa yang saya buat. Karena itu kita kena di dalam khutbah Jumat, dan ini penting ya, karena sebagian orang itu tidak ke masjid kecuali hari Jumat. Karena itu minimum seminggu sekali itu khotib itu mengingatkan masyarakat dan hadirin tentang apa namanya? Tentang takwa. Faslun arkanul khutbataini khamsah. Rukun-rukun khutbah itu ada, rukun 2 khutbah Jumat itu ada 5. Yang pertama, al-makna, bahwasanya al-ajza, bagian-bagian yang khutbatain itu tersusun daripadanya itu yang harus mendahului sholat Jumat ada 5. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima. Di dalam 2 khutbah harus melafalkan alhamdulillah. Tidak harus alhamdulillah, akan tetapi yang maknanya alhamdulillah, ahmadullah, alhamdulillah, nahmadullah, anhamidun lillah, walillahil hamd, sama aja. Makna yang pertama daripada rukun khutbatain adalah hamdulillah wa mastuqqa minhu, dan apa-apa yang dimustaq, yang diistiqaq daripada hamdulillah fihima. Dengan idhofah lafzul jalalah, contohnya adalah alhamdulillah, aulillahil hamd, alhamdan lillah, au anhamidun lillah. Terserah, yang penting mustaq daripada alhamd. La nahu la ilaha illallah, tidak bisa mengganti alhamdulillah dengan la ilaha illallah. Tidak bisa, walaupun sebenarnya la ilaha illallah yastalzim minhu hamdulillah, akan tetapi tidak bisa seperti itu. Au asyukru lillah awil alhamdulillahirrahman, tidak bisa, harus alhamdulillah. Alhamdulillah, atau kata-kata yang terambil daripada kata-kata alhamdulillahil hamd, nahmadullah. Harus, dan lafadznya harus Allah, tidak boleh asma yang lain. Tidak boleh alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, tidak boleh, harus alhamdulillah. Yang kedua, wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, yakni salat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 khutbah. Yang kedua daripada arkanul khutbatain, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, maka Allahumma sholli au sallallahu au usolli au nusolli au as-salata ala Muhammadin au ala Ahmad au ala Rasul la nahwi rahimahullahu Muhammadan. Berbeza. Anda harus Allahumma sholli, namanya Rasul Anda boleh ganti Allahumma sholli ala Rasul, Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Ahmad, tidak ada masalah. Tapi rahimahullahu Muhammadan tidak bisa, karena sholah maknanya bukan rahmah. Rahimahullahu Muhammadan au sallallahu alaihi, tidak bisa sallallahu alaihi. Kenapa? Karena ini domirnya domir ghaib. Dibilang wa fil bajuri wala yakfid domir wa in taqaddama lahu marji' khilafan liman wahima fihi. Dibilang di dalam bajuri dikatakan tidak bisa Anda bersolawat hanya menggunakan domir ghaib. Harus alam. Harus apa? Harus alam. Walaupun sebelumnya itu ada alam. Ar-Rasulu Muhammad, Allahumma sholli alaih. Macam itu kan. Wa in taqaddama lahul alam. Alaihnya ini kembali ke isim sebelumnya, kepada ke alam sebelumnya. Imam Bajuri cakap tidak boleh. Ada yang cakap boleh. Yang cakap boleh wahima. Mana wahima itu dhon yang lemah. Yang ketiga adalah al-wasiyah bitaqwa. Yang ketiga daripada rukun khutbatain adalah berwasiat dengan ketakwaan, untuk ketakwaan. Makna takwa ini penting ya. Makna takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu terbagi menjadi 2. Imtitsal terhadap perintah, melakukan perintah, dan menjauhi apa? Larangan. Maknanya Anda tidak harus cakap takwa, tapi Anda ada makna takwa. Apa makna takwa itu?
menjauhi larangan dan melakukan apa? Perintah. Kalau Anda cakap di dalam khutbah, ijtanibu hurumatillah waf'alu awamirallah, cukup. Tak payah Anda cakap usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Loh, macam itu oke, tapi tidak harus dengan kata-kata usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak harus semacam itu, atau tak mesti semacam itu. Tapi hal-hal yang maknanya menjauhi larangan dan melakukan apa? Perintah. Makna yang ketiga daripada rukun-rukun khutbatain, al-wasiyah fihima bitaqwa. Anda wajib untuk berwasiat di dalam kedua khutbah itu dengan takwa. Contohnya macam mana? Usikum bitaqwallah au atiullah. Taati Allah. Loh, taati Allah itu maknanya apa? Taati di dalam perintahnya dan di dalam larangannya, taati. Kalau Allah melarang, jangan apa? Jangan lakukan. Kalau Allah suruh, langsung lakukan. Wahdharu iqaballah. Wahdharu apa namanya? Iqaballah. Jangan apa? Hati-hati terhadap azab Allah dengan cara apa? Turuti larangan. Apa namanya? Turuti perintahnya dan jauhi apa? Larangannya. Wala yakfi mujarradut tahdhir minad dunya, dan tidak cukup seorang khatib itu hanya mengatakan apa? Ittaqud dunya fa innahu darul ghurur, innamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena berhati-hati terhadap dunia itu bukan maknanya melakukan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangannya. Maknanya berbeza. Bala buddha minal hathi ala ta'ah awiz zajri anil ma'asyarakan. Tapi harus Anda itu taat, apa namanya, memotivate orang itu untuk taat dan melarang orang daripada apa? Bermaksiat. Yang keempat adalah qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca salah satu ayat daripada Al-Qur'an di dalam salah satu daripada khutbah. Tidak harus dua-dua khutbah. Biasanya khotib itu, adatnya khotib di semua itu biasanya membaca itu di akhir khutbah pertama. Di akhir apa? Khutbah pertama. Biasanya apa itu? Pada aku amrin pada afihi. Ada tuh adatnya sebelum apa? Sebelum duduk biasanya itu membaca apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Terus duduk kan? Baru khutbah yang kedua. Itu adat. Anda boleh baca bila-bila. Anda boleh baca di mana-mana. Yang penting masih di dalam khutbah. Bahkan di sini dikatakan walaupun sebelum khutbah atau setelah khutbah. Saya tak tahu ya nih. Adakah yang praktek sebelum khutbah dan setelah khutbah? Al-makna yang keempat daripada rukun khutbatain adalah Anda membaca satu ayat yang kamilah, satu ayat yang kamilah, yang mufhimah, satu ayat yang sempurna yang bisa difahami. Harus dua ya, satu ayat sempurna dan bisa difahami. Kalau ayatnya itu satu tapi tidak bisa difahami, contohnya tiba-tiba qala ta'ala tsumma nadhar. Apa ini tsumma nadhar? Tiba-tiba apa? Tsumma nadhar. Qala ta'ala alif lam mim. Apa nih katanya? Kan apa? Ghairu mafhum walaupun satu ayat sempurna tapi dia ghairu mafhum. Minal Qur'ani fi ihdahuma ay wa qablahuma wa ba'dahuma wa bainahuma. Boleh sebelumnya, setelahnya, dan di antara dua khutbah, tidak ada masalah. Wal afdal an takuna fi akhiril ula. Wal afdal, hendaklah itu membaca ayatnya di akhir khutbah yang pertama. Wa huwa adatul khutbah ya. Ini adatul khutbah. Apa tuh? Biasanya ada tuh apa namanya? Intonasi yang khas itu. Lupa saya. Wala yakfi ba'du ayat, dan tidak bisa hanya sebagian ayat. Illa intala wa afhama indar romli. Kecuali kalau setengah ayat itu panjang, kan ada satu ayat macam ayat udain, satu halaman penuh. Apakah boleh membaca setengah ayat udain? Tidak boleh. Anda kalau nak baca satu tapi yang mufhim. Kalau setengah panjang mufhim inda Ibn Hajar tak boleh, inda Romli oke, tak ada masalah. Illa intola wa afhama inda Romli khilafan Ibn Hajar. Yang kelima, doa lil mu'minin wal mu'minati fil akhirah. Yang kelima adalah doa untuk mukminin wal mukminat apa di akhirah, yakni di khutbah yang kedua.
Ini biasa ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Kayak itu kan biasa itu aja itu. Kalau itu saya biasa doa-doa. Makna yang kelima daripada rukun dua khutbah adalah doa di khutbah yang kedua harus bi ukhrawiyin. Harus doa untuk ukhrawi. Lil mu'minina khususon, harus hanya mesti untuk mukminin. Seperti kal hadirin atau umuman, walau jami'al mu'min, harus khusus untuk hadirin. Kalau Anda doa untuk hadirin saja tidak apa-apa. Atau umuman, tidak harus hadirin, tapi semua mukmin lah. Di antara semua mukmin itu juga yang hadirin kan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kan orang yang hadirin kan juga mukminat kan, maknanya ya Allah saya minta doa ampunilah mereka dan semua orang mukmin. Kalau Anda doa Allahumma ighfir al-mu'minin al-hadirin, tidak ada masalah. Anda cakap Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat juga tidak ada masalah. Tapi yang hadirin ini kena ada lafdon atau maknan. Kal hadirin au umuman walau jami'al muslimin. Qala fi fusul kalim ma lam yurid jami'a dunubi fa yahrum. Dibilang ini penting ya. Di dalam Fusul Kalim dikatakan kalau Anda berdoa untuk semua mukminin, jangan Anda itu berniat untuk mendoakan agar semua dosanya mereka itu diampuni. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak. Loh, kenapa Habib? Haram. Saya pernah cakap pasal ini di beberapa grup. Malah, macam mana? Saya nak mendoakan semua orang mukmin diampuni. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya akan ada yang masuk apa? Neraka. Jahanam itu ada. Jahanam adalah neraka yang dikhususkan untuk orang mukmin. Dan la'amla'anna jahannama minal insi wal jinnati ajmain. Ada ya, ini yang masuk, yang orang mukmin yang masuk neraka itu ada. Lah kalau semuanya diampuni, maknanya tidak ada yang masuk neraka. Kalau tidak ada yang masuk neraka, Allah maknanya bohong. Karena itu kalau Anda mendoakan semua mukmin masuk semua mukmin diampuni dosanya, secara otomatis Anda itu menginginkan Allah itu untuk bohong, dan bohongnya Allah itu mustahilun aklan. Karena itu berdoa yang mustahil aklan atau mustahil adatan itu hukumnya apa? Haram. Tidak boleh. Kita ini Ustaz ada banyak apa ya kalau saya cakap ya. Banyak tidak tahu apa itu adab berdoa. Wallah, kalau kita tahu adab doa itu macam mana, insya Allah semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kita tahu adab-adab doa itu. Kita doa, ya Allah semoga saya ini graduate tanpa belajar, saya berjaya tanpa belajar. Haram ada ya akhi, haram ada. Kenapa? Karena Anda itu meminta kharqul adah. Meminta apa? Kharqul adah. Dan ini perkara-perkara yang haram. Apalagi yang perkara-perkara yang mustahil aklan. Mustahil apa? Aklan. Ya Allah, saya tidak jadi Tuhan selain Engkau. Haram ada. Haram ada. Mustahil syar'an. Ya Allah, saya tidak jadi Nabi. Haram ada ya akhi, haram. Kenapa? Karena ini adalah mustahil syar'an. Anda berdoa perkara-perkara yang mustahil, hukumnya apa? Haram. Wala yakfi takhsisuhu bil ghaibin wa in kathuru. Tidak boleh Anda itu ketika berdoa hanya untuk ghaibin. Allahumma ghfir lil mu'minin al ghaibin wal hadirin la taghfir lahum ya. Wal hadirin apa? La taghfir lahum. Tak boleh macam ini. Anda tidak diperbolehkan Anda mentaksiskan doa itu hanya untuk orang mukmin yang tidak hadir, walaupun mereka itu banyak, dan disunahkan dzikrul mukminat. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Wa du'a liwulatil muslimina wa juyushihim. Begitu pula disunahkan doa untuk pemerintah, untuk kerajaan-kerajaan, wa juyushihim. Liwulatil mu'minin, untuk yang orang yang memerintah orang-orang mukmin. Dan juyushihim, dan tentara-tentara mereka, pasukan-pasukan mereka, semoga diberi hidayah, semoga diberi inayah, semoga diberi irsyad wa rasyad. Memang kena didoakan lah. Kalau seamanya yang memerintah kita bukan orang-orang mukmin, pening kepala kita kan. Ya Allah, kuatkanlah raja-raja kami, kuatkanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dan tetapkanlah mereka di dalam sunnahmu wal Qur'anmu, dan semoga mereka memerintah ala asas Quran wa sunnah ya, dikuatkan kan, dan tolonglah tentara-tentara mereka dalam membela negara ini. Sunnah
sunnah. Tapi jangan cakap secara spesifik. Nanti Anda dikira ikut-ikut politik nanti. Ikut-ikut apa? Politik. Dibilang umum aja, ya Allah. Kuatkanlah pemimpin-pemimpin muslim. Dan apa namanya? Pasukan-pasukan mereka. Pas. Oh ya Allah, kuatkanlah fulan. Semoga menang vote lagi, semoga menang pilihan raya lagi. Ya, Anda sudah masuk apa namanya? Politik nanti ini. Sudah masuk politik, pening nanti Anda. Faslun syurutul khutbataini asyra. Syurutul khutbatain ada berapa? 10. Makna anna syuruta kullin min khutbatil jum'ah asyratun. Dibilang maknanya adalah kan ada 2 khutbah. Syurut setiap khutbahnya itu ada berapa? 10. Akan tetapi ada 3 lagi yang tidak disebutkan oleh musannif. Jadi berapa? 13. Apa yang disebut oleh musannif? Adz-dzukurah. Adz-dzukurah harus laki-laki. Yang khutbah harus laki-laki, yang mendengarkan juga apa? Laki-laki. Dan harus mendengarkan, namanya khutbah ya kena didengarkan. As-sama' wa wuqu'uha fi khuttati abniyah, dan harus terjadinya khutbah ini di dalam batas kota, Amma sa'ilul khutab fala yustaratu fiha illal isma' las sama. Dibilang selain khutbah Jumat itu hanya disyaratkan al-isma', memperdengarkan, bukan mendengar. Apa ya? Isma' itu daripada khotib, sama daripada hadirun. Khotib kan yusmi', memperdengarkan. Tapi hadirun apa? Mendengar. Beza, memperdengarkan dan mendengar. Beza. Di dalam selain khutbah-khutbah selain Jumat hanya disyaratkan khotib sekiranya suara khotib itu bisa untuk didengar. Di dalam khutbah Jumat memang kena benar-benar apa? Mendengar. Karena memang benar-benar mendengar. Wa qaunul khotib dzakaron. Dan di dalam khutbah yang lain khotibnya harus apa? Laki-laki. Kalau khotibnya perempuan nanti cita lain nanti. Orang-orang ini suara indah lagi, mulai berhayal deh. Apalagi yang bujang-bujang mulai apa? Berhayal. Wa qaunul khutbah arabiyah. Dan khutbahnya kena bahasa Arab. Makna khutbah bahasa Arab, rukunnya kena bahasa Arab. Adapun isi kandungannya tak payah bahasa Arab pun tidak ada masalah. Rata-rata khutbah-khutbah sekarang di Malaysia, di Indonesia, di negara-negara selain Arab kan tidak memakai bahasa Arab kan. Apakah tidak sah-sah? Maknanya dengan bahasa Arab hanya rukunnya saja. Contohnya alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dan hadirat sidang Jum'ah yang berbahagia. Mulai ceramah kan? Nanti di akhir uqala ta'ala mukhbiran innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah. Allahumma ghfir. Lah rukun-rukunnya kena bahasa Arab, tapi isi ceramahnya tidak perlu bahasa Arab. Yang pertama adalah syaratnya apa? At-thaharah anil hadatsaini al-asghar wal akbar. Suci daripada 2 hadas kecil dan hadas besar. Makna yang pertama daripada syurutul khutbatain, khatib itu harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Fayatatahhar, maka khatib itu bersuci. Dan kalau seumpamanya khatib itu sabaqahul hadas, sudah bersuci, tengah-tengah khutbah kentut, tengah-tengah khutbah dia kentut atau kencing atau apa, yasta'nif, wudhu lagi, ulang khutbah daripada awal. Saya tadi sudah sampai khutbah yang kedua, apakah boleh langsung meneruskan khutbah yang kedua? Tidak boleh. So, tengok ya, fayatatahhar wa yasta'nif idza sabaqahul hadas in qarubal fasl. Wallahu a'lam, ini salah cetak, bukan in qarubal fasl tapi wa in qarubal fasl. Yakni walaupun antara dia berhadas, wudu, meneruskan lagi, faslnya hanya 1 menit, tetap mengulang daripada awal. Kenapa? Karena khutbah itu macam sholat. Khutbah itu macam sholat. Kalau Anda sudah sholat 3 rakaat, kemudian kentut, kemudian Anda wudu, sholat lagi, ulang dari awal, apa Anda teruskan daripada rakaat ketiga? Dari awal lagi. Begitu pula khutbah. Begitu pula khutbah ini wa'in ya, bukan in. Sebab ketika saya murojaah ini in, macam tak kenal. Saya tengok di kitab-kitab yang lain wa'in. Ayo sahih. Kalam salim ya ini. Seperti kemarin ketika saya cakap apa? Ketika masalah kosor itu, apa?
Atam itu bukan walau wasolat safinatahu ila ma la yajuzu lahul qasr fihi aw syakka hal balagatu aw nawal iqamata aw syakka fi niyatiha athima kan di sini kan. Athima. Saya cakapkan la'allahu atamma. Karena kenapa? Kalau dengan athima maknanya itu laisa taman ya nih. Laisa taman. Benar, saya tengok di Minhaj, saya tengok di Bushol Karim. Saya tengok di Bushol Karim pun sama. Kejap ya. Coba tengok. Fa in intahat bihi safinatuhu ila ma yuqta'u bihi tarakhusuhu aw syakka hal balaghatha aw nawal iqamatal munafiyah li tarakhus aw syakka fi niyatiha atamma. Atamma bukan apa? Bukan athima. Atamma, makna atamma sudah tidak boleh qashar. Langsung walaupun niat Anda qashar tapi Anda kena salat berapa? 4 rakaat. Kenapa? Karena udurnya untuk qashar sudah hilang. Bukan dia berdosa, dia ini buat apa? Dia tak buat apa-apa. Apa? Atamma. Bukan athima. Di Minhaj pun juga sama. Fimatan Minhaj saya nukil. Atamma, bukan athima. Karena kalau athima masalah laisat tamah ya nih. Biasa hal-hal semacam itu saya tidak kira mu'alif salah ya. Cetakannya yang salah ini. Cetakannya yang salah. Karena menurut saya masalah ini masalah yang wadihah, bukan masalah yang susah. Yang kedua adalah at-thaharah anin najasah fi thawbi wal badani wal makan, suci daripada najasah di baju, badan dan tempatnya. Makna yang kedua daripada syurutul khutbatain, sucinya baju daripada khotib dan badannya dan tempatnya. Wa ma yattasilu bihi alat tafsil fil musalli anin najasa allati la yufa'anu. Begitu pula dan sucinya dia dengan hal-hal yang ma yattasilu bihi, yakni setiap perkara yang bersambung dengan dia kena suci, dan tafsilnya ditahwil di dalam babus sholat seperti yang ada di dalam babus sholat seorang kena suci daripada najis. Di sini pun juga sama, yang di sana diwajibkan di sini juga diwajibkan sama. Yang kedua satrul aurah. Makna yang ketiga daripada syurutul khutbatain adalah satrul aurah fi haqqil khatib. Hatta alal asoh min annahuma laisa badalan an rokaaten. Walaupun menurut pendapat yang terkuat bahwasanya 2 rakaat ini bukan ganti daripada 2 khutbah ini bukan ganti daripada 2 rakaat, tetap diwajibkan untuk menutup apa? Aurat untuk khatib. Yang keempat al-qiyamu alal qadir. Yang keempat daripada syurutul khutbatain, khatib itu yang mampu untuk berdiri kena berdiri. Kalau tidak mampu untuk berdiri ya khutbah dalam keadaan duduk. Yang tidak mampu untuk duduk ya mutoji, tapi lebih better jangan engkau yang khutbah, cari orang lain. Tapi Habib, saya tengah-tengah pertama khutbah saya sehat Habib, tengah-tengah khutbah saya pening Habib, saya kena duduk. Istakhlif, yakni Anda beri isyarat suruh orang lain untuk apa? Menggantikan Anda untuk khutbah. Itu namanya istikhlaf. Terus macam mana Habib? Ada tafsilnya di Masailul Istikhlaf. Anda kena tengok, saya punya Muqaddimah Hadramiyah. Di situ kalau tak silap saya jelaskan tentang Masailul apa? Mas'alatul istikhlaf. Jayyid jiddan. Yang kelima al-julus bainahuma. Al-julus bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Yang kelima adalah duduk antara 2 khutbah lebih daripada tuma'ninatis shalah. Ini kan ada duduk kan, setelah khutbah yang pertama duduk dulu baru khutbah yang kedua. Makna yang kelima daripada syurutul khutbatain adalah duduknya khatib antara 2 khutbah itu biqadri tuma'ninatis shalah. Biqadri tuma'ninatis shalah, lebih baik lebih daripada tuma'ninatis shalah ini biqadri subhanallah. Lebih daripada qadr subhanallah, dan lebih akmal kalau Anda itu duduk dengan kadar suratul ikhlas. Dan lebih afdol lagi kalau Anda dalam keadaan duduk itu membaca suratul ikhlas. Wa yusannu an yaqra'aha fihi, dan disunahkan khatib itu membaca suratul ikhlas ketika dia duduk di antara 2 khutbah. Walau lam yajlis bainahuma khusiba wahidatan. Kalau dia tidak duduk antara 2 khutbah, maka dianggap 2 khutbah ini apa? 1. Karena tidak ada pemisahnya. Oh, saya kalau 2 khutbah, biasanya kalau 2 khutbah 30 menit. Dia cakap 1 khutbah 30 menit. Tidak bisa seperti itu. Yang keenam adalah al-muwalah
Al-mualah bainahuma. Yang keenam adalah mualah. Mualah itu maknanya ada continue antara apa namanya? Ada continue antara kedua khutbah. Maknanya jangan sampai khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu ada pemisah lebih daripada kadar yang ditentukan oleh syariat. Macam mana itu? Makna yang keenam daripada syurutul khutbatain, al-mualah bainal khutbatil ula wal khutbatil tsaniyah. Harus ada berkesinambungan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, dan antar rukun-rukunnya. Ini penting ya. Orang-orang itu rukun-rukunnya itu tidak mualah. Terutama kalau dia itu setelah macam ini, contohnya ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat. Loh, kalau Anda ceramah tentang apa namanya, tentang perkara-perkara agama tidak ada masalah. Sebagian khotib cakap pasal politik, yakni murni politik, pure politik. Wallah ini, aduh ini, parlemen lah itu, ini. Tidak ada kena-mengena dengan agama sama sekali. Ketika itu Anda kena mengulangi lagi rukun yang pertama tadi itu. Rukun apa? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah. Bi an la yatula faslun bima la ta'alluqa lahu bihima. Sekiranya antara khutbah ini, antara rukun ini tidak dipisah dengan sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan rukun ini, tidak kena mengena dengan khutbatain ini. Cakap pasal pilihan raya lah. Ada lagi, saya pernah ada dulu, Tarim itu kan pernah dimasuki oleh komunis 35 tahun apa-apa itu. Jadi bila-bila ada guru saya cakap, dulu itu orang-orang itu khutbah Jumat pasal lakhom. Lakhom itu makanan khas Tarim yang yang baunya menyengat itu. Yang baunya menyengat. Al-mualah bainal khutbatil ula wal khutbatil tsaniyah wa baina arkanihima bi an la yatula faslun bima la ta'alluqa bihima bima yablughu qadra rak'ataini bi akhaffi mungkin. Yang sekiranya faslnya itu antara rukun-rukun itu dengan perkara yang tidak ada kaitannya dengan dua khutbah itu lebih daripada 2 rakaat seminimal mungkin, kira-kira 3 menit. 3 menit. Maka tidak apa-apa kalau antara rukun-rukun itu diselingi oleh khutbah wa'ad itu maknanya nasihat. Bukan cakap pasal apa? Politik. Bukan cakap pasal PUBG. Bukan cakap pasal macam-macam. Bainal arkani wa intol walal qiraah wa intol. Tidak apa-apa kalau ada baca Al-Quran yang panjang, tidak ada masalah. Haitsu tadammanat wa'don, kalau qiraahnya itu ada nasihatnya. Kama fi tuhfah, seperti yang di tuhfah. Kalau qiraatnya tidak ada nasihatnya, ya tidak tidak boleh lebih daripada 3 menit kira-kira antara rukun dan rukun yang lain diselingi oleh qiraah yang tidak ada wa'adnya, tidak boleh. Mesti Anda ketika sudah lebih daripada 3 menit, sedangkan pisahnya ini tidak ada kena-mengena dengan wa'ad, Anda kena mengulangi rukun daripada awal. Mudah aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang ketujuh adalah al-mualah bainahuma wa bainas shalah. Harus setelah khutbah langsung sholat. Yang pertama itu kan mualah antara 2 khutbah dan mualah antara rukun-rukun khutbah. Sekarang mualah antara khutbah dan sholatnya. Maknanya yang ketujuh daripada syurutul khutbaten al-mualah antara 2 khutbah dan sholatil jum'ah. Bi an yuhrima biha qabla an yamdiya alal intiha minal khutbati tsaniyah ma yasa'u rak'ataini bi akhaffi mungkin. Kama fil mualah baina sholatai safar. Dibilang sekiranya dia itu takbiratul ihram sebelum lewat kadar antara khutbah dan sholat itu lebih daripada 2 rakaat dengan kadar yang paling minimum. Seperti di dalam jamak. Di jamak takdim kan harus sholat yang kedua setelah sholat yang pertama dan tidak dipisah lebih daripada dua rakaat, sama seperti di sini. Kalau lebih dari itu macam mana Habib? Ulangi khutbah lagi. Kan itu jangan orang sudah selesai khutbah. Innallaha ya'muru bis-salas wa yanha 'anil salas. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi
akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun. Masih borak-borak. Baik ya. Masya Allah. Setelah 10 menit baru sholat. Tak, ulangi lagi daripada awal lagi. Ulangi lagi daripada awal. Kenapa? Karena antara dua khutbah dan sholat tidak ada apa? Mualah. Tidak ada mualah. Yang kedelapan adalah antakuna bil arabiyah. Hendaknya dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Yang kedelapan daripada syurutul khutbaten, hendaklah dua rukunnya itu menggunakan bahasa Arab. Walaupun khotib wa sami'un a'jamiyina la yafhamunaha. Walaupun khotibnya dan sami'innya itu tidak memahami bahasa Arab, tapi kena alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, itu kena menggunakan bahasa Arab. Begitu pula ayatnya juga menggunakan bahasa Arab, dan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat juga kena menggunakan bahasa Arab. Terus apa faedahnya Habib? Kalau mereka tidak paham kok tetap diwajibkan bahasa Arab? Faedahnya itu mereka mengerti fil jumlah ini adalah nasihat. Tapi tentang apa? Tidak tahu. Yang penting ini adalah nasihat tentang kebaikan. Itu aja. Fa in lam yakun fihi man yuhsinuha wa lam yumkin ta'allumuha qabla al-waqt khataba ghairul ayah wahidun minhum bi ayyi lughatin sya'a. Dibilang kalau seumpamanya tidak ada yang bisa menggunakan bahasa Arab, bukan tidak paham, tidak bisa. Ada orang yang bisa tapi tidak paham, ini tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Dan tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk belajar sebelum waktu itu keluar. Terus macam mana? Sudahlah khutbah dengan lughah apapun yang mereka inginkan, kecuali ayat. Ayat tidak boleh diterjemahkan. Wahal yujzi'u wa in lam yafhamuha kal arabiyah aula. Dibilang oke, kan dengan bahasa apapun kan, dengan bahasa apapun. Subhanallah, khotibnya ini lulusan Oxford, the great of Allah, mulai ceramah dengan bahasa Inggris. Orang-orangnya tidak ada yang paham bahasa Inggris. Apakah diperbolehkan seperti itu? Kaulan, ada dua pendapat. Wallahu a'lam, mungkin diperbolehkan. Yani kaulan, ada yang cakap yujzi wa ghairu mujzi. Wallahu a'lam muktamadnya apa, tapi tafakuhan minni sah. Ini kena dicek lagi apakah dia wal muktamad mana ya. Wal muktamad kena dicek di di hawashi. Ketika terjadi seperti itu apakah boleh? Kan biasanya kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa tempatan. Kan gitu kan? Di Indonesia tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, di Malaysia ya bahasa Melayu, di Cina ya bahasa Mandarin. Di Indonesia bahasa Italia. Mamma mia. Bagaimana? Tidak ada yang apa ini? Wah, ini Shakespeare katanya. Tidak ada yang tahu. Macam mana? Apakah yujzi? Qaulan, ada dua pendapat. Seperti di dalam bahasa Arab, yakni di dalam bahasa Arab walaupun tidak paham sah. Di sini juga sama. Tafakuhan minni, tapi kena ditengok di dalam hawashi macam mana. Amal ayat fayati fiha ala ma marra fil Fatihah. Adapun ayat tidak boleh diterjemahkan. Terus macam mana? Ganti ayat yang lain. Tidak ada yang paham ayat ya Habib, dzikir. Tidak ada yang bisa dzikir ya Habib, diam. Ayat diterjemahkan tidak bisa. Kenapa? Karena ayat ini langsung daripada Allah. Kalau Anda terjemahkan sudah bukan mukjizat lagi. Sudah bukan apa? Mukjizat lagi. Yang kesembilan adalah an yusmi'aha arba'in. Harus diperdengarkan 40 orang. Makna yang kesembilan daripada syurutul khutbatain, khotib itu harus memperdengarkan rukun-rukun khutbah itu 40 orang. Yang 40 orang ini sah untuk Jumat, yakni al-mustautinun. Bagaimana? Sekiranya dia itu mengangkat suaranya sampai 39 orang selainnya itu mendengarkan. Kalau 40 orang dengan khotibnya. Dikurangi khotib berapa? Loh, khotibnya tuli Habib. Boleh nggak? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena khotib itu mengetahui apa yang dia cakap. Betul apa tidak? Walaupun dia tidak dengar, dia kan paham. Ayo. Thalathuna ghairuhu kamilun fala budda minas sama'i wal isma'. Yakni harus khotib kena mengangkat suara, 39 kena mendengar. Bil fi'il harus benar-benar mendengar. Maka tidak fala yasihani ma'alaghatin, maka tidak sah as-sama' wal isma' ma'alaghatin yamna'u sama'ar wa ma'alagot. Ada suara-suara bising
yang sekiranya suara bising itu mengganggu rukun-rukun ini tidak bisa diperdengarkan oleh khotib dan tidak bisa didengarkan oleh siapa namanya? Oleh makmumun. Dan ini adalah yang diiktimadkan, yang dimuktamadkan oleh Ibn Hajar. Adapun Romli fis sama mukhalif. Ar-Romli khalafa Ibn Hajar fi masalah sama dunal isma. Romli mengatakan bahwasanya al-mu'tabar bukan as-sama' bil fi'il tapi sama' bil kuwah. Maknanya sama' bil kuwah ini sekiranya dia berusaha untuk mendengar, dia bisa mendengar. Walaupun ada bising, tidak ada masalah. Karena kalau dia berusaha untuk mendengar, dia akan dengar. Ibn Hajar tak boleh. Harus tidak ada bising sekiranya dia benar-benar bisa mendengar. Bihaitsu yakunu lau asgha la samia. Sekiranya kalau dia itu asgha itu berusaha untuk mendengar secara seksama, dia akan mendengar. Wa in istaghala anhu binahwi tahaddusin ma'ajalisihi. Walaupun realnya dia itu borak dengan kawannya, karena dia borak dengan kawannya, dia tidak dengar apa? Khotib. Tapi kalau dia tidak borak, dia akan dengar. Itu sah menurut Romli sah. Ibn Hajar tak boleh. Anda tidak boleh borak, Anda kena dengar. Yakni Ibn Hajar as-sama' bil fi'il. Romli as-sama' bil kuwah. As-sama' bil kuwah. Adapun qalyubi wala yadurru naumun. Qalyubi lebih simpel lagi, tak ada masalah apa-apa. Kalau Anda tidur pun sah, karena itu qalyubi mungkin pendapatnya sama dengan Romli, yakfi as-sama' bukan bil kuwah. Kan orang tidur kan tidak mendengar kan. Loh, sholat Jumat tidur banyak. Orang-orang itu hadir sholat Jumat dalam keadaan daripada office, penat. Jadi sampai Jumat sudah tidur, sudah komat, komat, sering tengok masa itu kan, sering tengok tuh. Amma somam wal bu'du anil khotib fayadurru ittifaqan. Adapun kalau hadirin itu ada somam, tuli atau jauh daripada khotib, sekiranya tidak dengar, ya itu memang tidak membuat sholat Jumatnya tidak sah. Walau kanal khotib asom, kalau seumpamanya khotib itu yang tuli, tidak disyaratkan dia itu mendengar kata-katanya sendiri. Kenapa? Karena dia itu mengetahui apa yang dia katakan. Wala yustaratu tuhrus sami'in, dan orang al-hadirun tidak wajib untuk suci, tapi khotib wajib untuk suci. Begitu pula kalau seumpamanya 40 orang 30 ini semuanya bogel semua, apakah sah? Tidak ada masalah. Tidak diwajibkan hadirun ini menutup aurat. Wala yustaratu tuhrus sami'in wala sutratuhum wala kaunuhum bimahalis shalah. Begitu pula tidak diwajibkan mereka itu di dalam khutbatu abniyah. So ini ada khilaf antara Ibn Hajar wa Romli. Apakah wajib orang itu ada di dalam batas kota? Kan Jumat wajib di batas kota. Al-hadirun apakah wajib di batas kota? Ada khilaf antara Ibn Hajar wa Romli. Sufroji'u di situ. Kota Asilab Ibn Hajar itu mengatakan bahwasanya wajib 40 orang itu di dalam batas kota. Khilafan lir Romli. Apa faedahnya? Faedahnya itu kalau seumpamanya ada 100 orang, 40 orang di dalam batas kota, 60 orang di luar batas kota. Yang 60 orang ini tidak sah, yang 40 orang ini sah. Kelihatannya musannif ini amik pendapatnya apa? Romli. Wala dakhilas sur awil umron kama yu'lamu ghalibuhu mimma marra. Tidak diwajibkan ada di dalam khutbatu abniyah, adapun di dalam batas kota seperti diketahui syarat yang sebelumnya. Wallahu a'lam, ini mungkin pendapatnya Romli. Ibn Hajar saya kira tak semacam ini. Yang terakhir adalah antakuna kulluha fi waqti zuhur. Harus khutbah itu dua-duanya di dalam waktu zuhur semua. Makna yang ke-10 daripada syurutul khutbatain kaunuhuma ba'da zawal. Harus dua khutbah itu semuanya setelah zawal. Setelah masuk waktu zuhur, karena waktu zuhur itu masuknya setelah apa? Zawal, dan harus sebelum masuknya waktu asar. Walau hajama wa khotaba fabana annahuma fil waqt. Hajama, yakni khotibnya ini tiba-tiba khutbah. Dia tidak ada ijtihad, apakah ini sudah masuk waktu zuhur? Allah, sudah bismillah khutbah. Setelah khutbah ternyata masih waktu zuhur. Jadi dia kebetulan khutbah pada waktu zuhur. Apakah ini sah? Tak sah. Kenapa? Karena tolak ukur dalam ibadah itu dua. Fi nafsil amr wa dhonnil mukallaf.
realitanya benar, tapi di dzon Anda tidak ada kebenaran di situ, maka khutbah Anda dianggap salah. Walau hajama wa khotobah fabana annahuma fil waqt soha indal asmawi wa qala Ibnu Qasim la tasih. Dan Ibn Qasim mengatakan hal semacam ini la tasih wallahu alam wa hadza huwal mu'tamad yani. Ismawi mengatakan sah. Kenapa? Karena fi nafsil amr dia dalam keadaan zuhur. Ibn Qasim tidak bisa seperti itu. Di dalam ibadah al-ibrah laisa fi nafsil amr, tapi ibrah itu fima fi dhonnil mukallaf juga. Ada dua, berbeza dengan jual beli. Jual beli itu ibrahnya bima fi nafsil amr wa dhonnil mukallaf, tapi di sini ibrahnya di dalam apa namanya, di dalam jual beli ibrahnya itu hanya di dalam fi nafsil amr duna dhonnil mukallaf. Di dalam ibadah ibrahnya dua. Tolak ukurnya sah atau tidak itu bima fi nafsil amr wa dhonnil mukallaf. Di sini fi nafsil amrnya ada, tapi dhonnil mukallafnya tidak ada. Tidak bisa sah seperti di dalam sholat. Seperti di dalam apa namanya? Sholat. Tidak bisa seperti itu di dalam kiblahnya mana? Tak ada ijtihad, tiba-tiba langsung sana. Ternyata memang benar kiblahnya sini. Tidak sah, Suf. Tidak sah itu. Sahha indal asmawi wa qala Ibnu Qasim al-Abadi ya, Ibn Qasim al-Abadi tilmid Ibn Hajar sahibul hasyiyah ala wa sahibul ayatul bayyinat, hasyiyah ala tuhfah wa hasyiyah ala apa itu namanya, hasyiyah ala syarah jam'ul jawami lil mahalli. Dengan ini selesai sudah kitabul Jum'ah. Sekarang kita masuk kitab yang setelahnya, yaitu apa? Fil Janaiz. Wadah ya, ini jenazah ini ditarim dulu ada Syekh Abdul Qawi Pak Fadl ya. Saya tidak sempat belajar dengan beliau ya. Tapi budak-budak thalabatul ilm biasanya kalau ada sudah belajar kitab apa namanya Janaiz itu dikirim ke Abdul Qawi Pak Fadl untuk diminta untuk praktikal apa memandikan mayit. Saya takut, saya tidak pernah untuk memandikan mayit. Teori saya bisa, praktikalnya saya takut, belum pernah untuk memandikan mayit ya. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk diminta memandikan mayit, saya rekomen untuk ikut. Yang penting Anda tahu ya, karena suatu saat Anda akan diminta untuk memandikan mayit dan Anda tidak tahu apa-apa. Secara tolak ukur, mayit itu di dalam mazhab Syafi'i diperlakukan seperti Anda memperlakukan orang-orang yang masih hidup, sama. Yani tu'amalul mayyit mu'amalatal hayy. Anda memperlakukan mayit seperti memperlakukan orang yang masih hidup. Wallah ada fi ghayatil ihtiram. Ghayatul apa namanya? Ghayatul ihtiram. Maknanya Anda tidak boleh untuk memandikan mayit itu dengan membuka auratnya, dipertontonkan di depan orang-orang. Tidak boleh. Di beberapa kota itu kalau mayitnya perempuan itu dimandikan di depan jalan, hanya ditutupi, dadanya dan kemaluannya saja. Semua orang apa? Lihat. Loh, coba kalau dia masih hidup, macam mana? Apakah dia tidak malu? Malu kan? Malu. Karena itu diperlakukan mayit seperti dia dalam keadaan apa? Hidup. Faslun, ya, Kitabul Janaiz faslun alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Yang wajib bagi mayit, maknanya kita seorang yang masih hidup, wajib fardul kifayah kepada kita, kepada mayit, untuk melakukan 4 perkara. Apa itu? Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Ditambahi lagi yang kelima itu hamluhu ilal qabr. Membawanya kemana namanya? Membawanya ke kuburan. Jadi sudah tidak mungkin Anda itu menguburnya tanpa membawa ke tempat kuburannya, pemakamannya. Makna yang wajib bagi kita untuk yang wajib kita buat untuk mayit yang muslim, Sufya. Mayit yang muslim yang bukan syahid. Kharaja bihi, mayit muslim asyahid wal mayit ghairul muslim. Walau gharikon. Dibilang kalau mayit itu muslim walaupun dia itu mayit yang mati karena lemas. Lemas itu Malaysia cakapnya hanyut. Hanyut itu lemas. Lemas, tenggelam. Wa qatila nafsih. Dia bunuh diri. Orang bunuh diri kena
juga dimandikan, dikafankan, disolati, dan dikubur juga. Oh, dibunuh diri. Kita lempar aja, kita kasih makan hewan, buaya. Tidak boleh seperti itu. Haram. Karena orang bunuh diri, dia mendapat dosa besar, tapi tetap dia itu seorang apa namanya? Seorang muslim. Wa qatila nafsihi wa sikton ulimat hayatuhu. Begitu pula kalau sikton. Sikton itu keguguran yang sudah kita tahu dia hidup. Contohnya lahir, hidup 1 jam kemudian mati. Hukumnya sama seperti orang besar. Wajib 4 hal. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur. Mandi, mengkafani, dan disolatkan, dan dikubur. Dan akan dibahas satu persatu daripada 4 perkara ini. Dan yang beliau meninggalkan yang kelima, apa itu? Dibawa ke kubur, dibilang at-tasyi'. Tasyi' pun ada caranya di Minhaj, nanti akan ada caranya, bagaimana caranya. Satu di depan, 2 di belakang, 2 di depan, 2 di belakang, 3 di depan, 2 di belakang. Ada caranya, yakni bagaimana cara berjalannya. Kalau fa'idha fa'ala hadhil khisal wahidun minna walau ghairu mumayyizin. Kalau ada satu daripada kita itu buat 4 perkara ini, walaupun masih belum mumayyiz, budak kecil buat semua ini, atau mayit memandikan dirinya sendiri, karomatan. Ada wali mungkin tak nak ditengok auratnya, akhirnya memandikan dirinya sendiri. Au ghasalahu mayyitun akhar karomatan. Yang memandikan mayit yang lain. Mayit memandikan apa? Mayit. Karomatan. Secara karomah mungkin saja. Karomatan, yakni kharqul adah. Saqatal haraju anil bakin. Maka dosanya hilang. Dosanya karena ini adalah fardhu kifayah. Satu buat, yang lainnya tidak wajib untuk buat. Wa hal yakfi ghuslul jin. Apakah kalau yang memandikan itu jin cukup? Maknanya kalau sudah dimandikan jin, kita tidak wajib untuk memandikan lagi. Qala Ramli, na'am, cukup. Tidak ya kita memandikan lagi kalau sudah ada jin yang memandikannya, kita tidak wajib untuk memandikan lagi. Wa qala Ibnu Hajar, la, kenapa? Karena yang wajib memandikan itu manusia, bukan kita. Begitu pula malaikat kalau memandikan tidak cukup. Kita kenapa memandikan? Karena wajib alaina, wajib ala ghairina. Ramli loh, kan tolak ukurnya itu, tengok ya, tolak ukur di dalam fardhu kifayah itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Selama perbuatan itu ada, selesai. Kenapa Anda nak pening-pening? Wa yahrumu ghuslu syahid. Berbeza dengan berbeza dengan fardhul ain. Fardhul ain itu yang ditengok perbuatannya dan orangnya. Tapi di dalam fardhul kifayah yang ditengok itu apa? Perbuatannya saja. Yang penting perbuatan ini ada, cukup. Di dalam fardhul ain tidak, semua kena buat. Ayo. Wa yahrumu ghuslu syahid wa sholatu alaihi wa yajibu takfinuhu wa dafnuh. Dan haram memandikan syahid. Syahid di sini itu ada 3 ya. Yang pertama adalah syahidud dunya wal akhirah. Apa itu syahidud dunya wal akhirah? Orang yang meninggal di pertempuran melawan orang kafir. Tengok ya. Yang dilawan itu adalah orang kafir. Syahid, orang yang meninggal melawan pertempuran dengan orang kafir dan dia memang berniat untuk menjaga agama Allah. Itu namanya syahidud dunya wal akhirah. Ada lagi syahidud dunya. Apa itu syahidud dunya? Orang yang meninggal melawan tentara kafir, tapi niatnya dia bukan untuk menjaga agama Allah. Mungkin niatnya nak harta lah, nak apalah. Itu namanya syahidud dunya. Ada lagi syahidul akhirah. Syahidul akhirah adalah orang yang diberi pahala syahid. Contohnya meninggal dalam keadaan sakit perut, meninggal dalam keadaan haji, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Semua itu adalah yang diberi pahala syahid. Yang dimaksud syahid di sini adalah syahidud dunya wal akhirah atau syahidud dunya sahaja. Syahidul akhirah hukumnya seperti orang biasa. Wa yahrumu, adapun orang yang syahid itu haram dimandikan dan haram disolati dan wajib untuk dikafani dan ditanam. Adapun mayit al-kafir maka boleh untuk dimandikan dan tidak boleh untuk disolati. Kenapa? Karena suatu adalah doa. Orang kafir tidak boleh untuk didoakan walaupun untuk orang tua Anda.
Saya beberapa kali ditanyai oleh orang-orang itu, Habib, saya masuk Islam, saya mu'alaf, orang tua saya mati dalam keadaan kafir. Mas macam mana Habib? Anda kena bersyukur. Anda tidak ikut mati kafir dengan orang tua Anda. Ini adalah hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Fa in kana mu'ahadan aw mu'ammanan aw dhimmiyan wajaba takfinuhu wa dafnuh. Dibilang kalau orang kafir harbi hanya diperbolehkan untuk dimandikan boleh. Maksudnya tidak wajib apa-apa, hanya boleh dimandikan, dikafani juga boleh, ditanam juga boleh, tapi tidak wajib. Tapi sholat, orang kafir tidak boleh untuk disolati. Kalau kafir mu'ahad, mu'amman atau dhimmi, wajib untuk dikafani dan ditanam. Kalau kafir kalau kafir harbi tidak wajib apa-apa. Hanya diperbolehkan, boleh Anda mandikan, boleh Anda tanam, boleh Anda kafani. Anda solati haram. Kafir selain harbi, yaitu kafir mu'ahad, mu'amman, wa dhimmi, wajib dikafani dan wajib untuk ditanam. Boleh untuk dimandikan dan haram untuk disolati. Saya kira cukup untuk hari ini sampai di sini saja. Insya Allah kelas yang akan datang kita akan masuk tentang masalah memandikan mayit. Masalah memandikan mayit. Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.